asap kembali menelan korban jiwa. Kali ini seorang balita berusia 1,5 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, tewas akibat sesak nafas setelah terpapar kabut asap. Duka mendalam dirasakan keluarga pasangan Bakri dan Asnayati, warga Jalan Swadaya, Palembang, Sumatera Selatan. Putri mereka yang baru berusia 1,5 tahun tewas akibat terpapar kabut asap yang melanda Palembang selama sebulan terakhir ini. Sebelumnya korban Arika Fatinah menderita sesak nafas dan demam tinggi pada Sabtu sore kemarin. Ayah korban langsung membawa balita mereka ke klinik untuk diberi penanganan pertama. Namun pada Minggu pagi sesak nafas yang dialami Arika bertambah parah. Anak berusia 15 bulan tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Siti Khotijah Palembang. Namun sayang, nyawa Arika tidak tertolong lagi. Mas, gejalanya dari Sabtu sore, kan? Malam Minggu, terus Minggu pagi saya ajak ke rumah sakit, kan? Rumah sakit, terus sorenya itu sudah nggak ada lagi. Memang ada, tapi nggak pernah kambuh, karena sebelum kenanya waktu musim asap tahun kemarin, waktu dia berumur sekitar 3 atau 4 bulan. Ada catatan medis. Iya, tapi setelah itu nggak pernah kena lagi, baru sekarang kambuh lagi. Pihak Rumah Sakit Siti Khotijah membenarkan bahwa Arika sebelumnya dirujuk ke rumah sakit tersebut. Namun balita malang tersebut tidak bisa tertolong akibat sakit paru-paru akut yang dideritanya. Kalau dilihat kronologisnya, waktu dia dibawa itu dari Belaju, ya, dari Seberang ke rumah sakit itu naik motor dalam keadaan cuaca kita berasap tebal, kemudian tanpa masker, bayinya dibawa tanpa masker. Ya. Kemungkinan asap itu memperberat asapnya. Hingga kini tercatat 2 orang balita tewas akibat kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya balita berusia 28 hari, Muhammad Husni Saputra, meninggal dunia setelah terpapar kabut asap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Safety Fitriansyah, Metro TV. Pemerintah akhirnya menjalin kerjasama dengan sejumlah negara asing dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Pemerintah juga menargetkan pemadaman akan selesai dalam waktu 2 pekan. Sejumlah negara memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, mulai dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Rusia. Bantuan yang diberikan asing bukan hanya pesawat untuk waterbombing seperti Malaysia misalnya yang mengirimkan 1 pesawat jenis Bombarding 426 MP dengan kapasitas 6.000 liter. Singapura juga mengirimkan pesawat Chinook yang dapat mengangkut 5.000 liter air dan pesawat Hercules milik Australia dengan kapasitas 15.000 liter air. Bantuan dari kedua negara ini difokuskan untuk memadamkan api di wilayah Sumatera Selatan. Titik api di wilayah ini masih terbilang tinggi, terutama di kawasan Ogan Komering Ilir. Di wilayah ini pemadaman sulit dilakukan karena koordinat titik api masih kurang jelas. Selain bantuan pesawat, pemerintah Jepang juga memberikan bantuan cairan kimia yang digunakan dalam waterbombing. Cairan kimia tersebut mampu memadamkan api hingga ke bawah tanah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia juga akan menerima bantuan Rusia, yaitu pesawat amfibi yang mampu membawa air sebanyak 12 liter. Sementara itu, tim AJU sudah berada di lapangan saat ini untuk mempersiapkan operasi, tentunya bekerjasama dengan tim kita di lapangan dengan BNPB. Pesawat rencananya akan tiba besok, sementara tim AJU sudah berada di lapangan. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menampik alasan Indonesia menerima bantuan asing untuk memadamkan kebakaran lahan gambut karena ketidakmampuan Indonesia. Menurutnya penerimaan bantuan hanya untuk mempercepat penanganan kabut asap yang telah terjadi selama 3 bulan. Sebenarnya bukan tidak mampu, ya, tapi kita ingin mempercepat prosesnya saja, dan kemudian magnitude daripada api ini memang berat, satu. Yang kedua, El Nino ini tidak kita bayangkan sedemikian parah. Pemerintah telah menargetkan penyelesaian kabut asap dalam waktu 2 pekan seiring dengan datangnya bantuan asing. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan semua tenaga dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi target pemadaman. Ya, kita tetap berupaya semaksimal mungkin, karena perintah Presiden 2 minggu masalah asap Sumatera dan Kalimantan diatasi. Kita sudah all out lah, artinya operasi udara dengan hujan buatan, dengan waterbombing kita maksimalkan. Kemudian operasi di darat dengan kita mengerahkan ribuan, lebih dari 22.000 personil TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api melakukan pemadaman di darat.
dan Satgas Penegakan Hukum dalam hal ini kepolisian maupun BPNS Kementerian LHK secara paralel terus melakukan penegakan hukum dan pelayanan kesehatan juga terus kita tingkatkan. Dalam penanganan kabut asap, pemerintah telah menambah anggaran sebanyak 700 miliar rupiah. Selain itu, pihak kepolisian juga berupaya bertindak tegas untuk menjerat pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini, Polri telah menangani 244 kasus terkait pembakaran lahan di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya terdapat 57 kasus yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan Metro TV. Kabut asap yang semakin pekat di wilayah Sumatera dan Kalimantan menyebabkan pemerintah menerima bantuan luar negeri untuk memadamkan api di sana. Kita bergabung bersama rekan kami, Rifai Pamone langsung dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Zakia Arfan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan melihat situasi di Palembang, Sumatera Selatan. Rifai, bagaimana kondisi kabut asap sejauh ini setelah bantuan dari asing diturunkan? Terlihat bahwa dalam 2 hari terakhir seperti yang sudah tersiar informasinya bahwa bantuan dari luar negeri diantaranya Singapura dan juga Malaysia secara efektif telah dioperasionalkan untuk mengeksekusi upaya membantu pemerintah Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan juga khususnya lahan gambut yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai titik terbanyak mendapatkan titik api dan juga titik panas. Sementara lahan yang terbakar hingga saat ini mencapai 200.000 hektar lebih. Dari kondisi yang kami pantau sepanjang milik Malaysia yang berfungsi sebagai waterbombing di sejumlah lahan gambut, kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Palembang, Robert, hingga hari ini masih terlihat pekat, khususnya pada pagi hari dan juga sore hari seperti saat ini. Bahkan jarak pandang sore hari ini turun kembali dan mencapai 300 meter dan bahkan di beberapa titik hanya 150 meter. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi arus lalu lintas dan juga tentunya kepekatan kabut asap ini juga masih dalam range yang sangat berbahaya, yaitu dalam kisaran angka 300 hingga 500 PSI. Oleh karena itu sangat diharapkan agar warga kota Palembang semakin meningkatkan kepeduliannya terhadap dampak kesehatan yang akan sangat dirugikan, yaitu dengan meminimalisir resiko pada saat berada di luar ruangan dengan menggunakan masker, khususnya juga memberi contoh kepada anak-anak di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa sore hari ini Robert tengah kembali dilakukan briefing oleh BNPB sebagai pimpinan dari koordinasi satuan tugas pemadaman kebakaran lahan dan juga hutan di seluruh Indonesia, termasuk tentunya di wilayah Sumatera Selatan. Saat ini kami berada di kantor BNPB Sumatera Selatan dan tengah dilakukan rapat dipimpin langsung oleh Kepala BNPB dan juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari negara-negara tetangga yang memberikan bantuan. Di antaranya kami melihat ada Singapura, Malaysia, dan juga Australia yang dikabarkan akan segera mengirimkan bantuan 1 unit pesawat Herculesnya yang berkapasitas 15.000 liter air untuk memadamkan kebakaran di lahan gambut Sumatera Selatan, dan direncanakan akan hadir esok hari pesawat tersebut di wilayah Palembang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Demikian update sementara dari Sumatera Selatan. Robert. Rifai, kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan semakin parah hari ini. Kita beralih ke Zakia Arfan yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Tengah. Zakia, apa sebenarnya penyebab kebakaran lahan yang terjadi di sana? Iya, tentunya penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Apakah memang yang bertanggung jawab ini adalah pelaku perorangan, masyarakat maupun juga korporasi. Tetapi dugaan-dugaan ini terus bermunculan. Salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, yang selama ini melihat bahwa kebakaran hutan dan lahan, Robert, ini diduga marak terjadi di dalam dan juga di sekitar kawasan konsensi perkebunan kelapa sawit. Bahkan WALHI sendiri telah merilis dugaan 10 perusahaan yang indikasi titik api ini terjadi di 10 perusahaan, diantaranya adalah PT JMS, PT MIB, PT KAP, PT PAS, PT SAM, PT MJD, PT BKB, PT BAM, PT TBM, dan PT ARKM. Dengan total luasan kawasan konsesi perkebunan yang terbakar adalah 2.450 hektar yang
atau dengan lebih dari 23 titik api yang terjadi. Sempat juga masyarakat diduga menjadi salah satu penyebab dari kebakaran lahan dan hutan. Tadi kami juga menanyakan kepada Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, apakah mungkin petani misalnya melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menurut mereka ini sangat kecil sekali dan hampir tidak mungkin, meskipun membuka lahan dengan cara membakar ini sudah menjadi tradisi di Kalimantan Selatan, sudah turun-temurun, bahkan dilakukan juga oleh suku Dayak Moratus maupun juga petani lokal. Tetapi skalanya kecil dan mereka sangat sistematis saat membuka lahan, ya ini melakukan sistem kerjasama dan juga terjadwal, sehingga tidak mungkin secara bersama-sama mereka membakar lahan seperti itu. Apalagi saat ini di bulan Agustus dan September adalah musim panen, sehingga tidak mungkin masyarakat membakar lahan seperti itu, dan juga membuka lahan ini biasanya terjadi pada bulan Februari maupun juga Maret. Tetapi untuk lebih jelasnya, Robert, saya akan tampilkan cuplikan wawancara kami tadi bersama dengan Direktur Eksekutif Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia, yakni Kisworo Dwi Cahyono. Rumput atau kayu tadi akan biaya besar, maka akan lebih mudah dengan proses pembakaran. Tapi karena dengan skala luas tadi, maka dampaknya juga kita lihat beberapa waktu tahun terakhir ini, pasca 9 bulan tadi setelah banyaknya korporasi, kami pun berkeyakinan bahwa penyebab utamanya adalah korporasi tadi itu. Oke. Kalau untuk penanganan? Ya, itu adalah tadi dugaan dari Wahyu maupun juga dari Yayasan Cakrawala Hijau Indonesia. Sementara untuk kondisi kabut asap di wilayah Kalimantan Selatan sendiri, Robert, kalau pagi tadi terdapat ada 13 atau maksud kami 17 titik api. Pada sore hari tadi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah ini terjadi peningkatan titik api di berbagai wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah, ya ini menjadi 153 titik api, dengan yang terbanyak adalah di Kabupaten Kota Baru sebanyak 59 titik, kemudian Tanah Bumbu ada 31 titik, Tanah Laut ada 27 titik, Batola ada 11 titik, dan juga Kabupaten Banjar tempat saya berada saat ini ada 8 titik. Tetapi meskipun ada peningkatan, ini berbeda dengan 2 hari lalu, di mana 2 hari lalu kabut asap pada sore hari kembali muncul yang tidak seperti biasanya. Tetapi sore ini dari pengamatan tim Metro TV tidak terlihat kabut asap yang cukup pekat pada sore hari ini. Jadi bisa dibilang bahwa kondisi cukup kondusif meskipun sudah ada peningkatan titik api. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kalimantan Selatan, kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, titik api meningkat tetapi tidak mengganggu warga. Terima kasih Zaki Arfan atas informasi Anda langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, upaya pemadaman kebakaran lahan baik di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan terus dilakukan hingga saat ini. Namun sebagian besar upaya pemadaman justru dilakukan dengan alat seadanya. Upaya pemadaman dengan alat seadanya terlihat di daerah Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. Hanya dengan mengandalkan 8 mobil pemadam kebakaran dan alat seadanya, tim Satgas Gabungan beserta warga setempat berusaha memadamkan api yang sudah menghanguskan 15 hektar lahan yang tersebar di beberapa titik. Tidak adanya alat pemadaman dari udara yang lebih bisa menjangkau wilayah hutan yang sulit ditembus melalui darat, tim pemadam kebakaran ini hanya bisa menangkar kebakaran dari sejumlah titik terluar lokasi kebakaran. Hal serupa juga terjadi di wilayah Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam 4 bulan terakhir, tim Satgas Pemadam Kebakaran Hutan dari TNI dan Manggala Agni Kayu Agung kewalahan memadamkan api yang sudah menghanguskan ratusan hektar lahan. Pembakaran lahan yang diduga dilakukan dengan sengaja ini tampaknya belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah setempat. Tanpa adanya bantuan pemadaman dari udara yang bisa menjangkau wilayah lebih luas, tim Satgas hanya bisa memadamkan melalui titik api terluar. Tim Liputan, Metro TV.